Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera, Tangerang. Saya masih di Wina dan ini adalah hari terakhir saya di sini sebelum saya akan berangkat nantinya kembali ke rumah ya dalam perjalanan malam ini mulai jam 8 malam menuju Turki terlebih dahulu dan akhirnya menuju Jakarta. Teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin banyak diberikan di dalam kongres ICNP kali ini terkait dengan penggunaan obat. Beberapa obat yang masih dianggap punya kemampuan untuk membantu pasien juga diperhatikan sebagai sesuatu obat yang memang punya efek baik ya, walaupun ada beberapa di antaranya pengobatan dengan terbaru. Jadi ingin saya sedikit menyimpulkan apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, yaitu bahwa kalau kita berbicara tentang pengobatan pada pasien-pasien gangguan psikiatrik atau gangguan kejiwaan, maka sebenarnya perkembangan keilmuan itu cukup besar sebenarnya dalam pengobatan, namun tidak terlalu teknologinya maju. Dalam artian ketika kita berbicara tentang pengobatan, dasar di otak kita yang sebenarnya kita akan mau target yaitu berkaitan dengan monoamin system. Jadi ada serotonin di otak kita, ada dopamin, dan juga ada norepinefrin. Nah, jadi sebenarnya pengobatan psikiatri itu lebih banyak berfokus pada 3 tempat tersebut. Walaupun caranya mungkin bisa berbeda-beda. Ada yang langsung, misalnya seperti serotonergic yang berkaitan dengan monoamin oksidasi inhibitor yang dulu, atau tricyclic ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya fokusnya adalah bagaimana dia mengaktifasi sistem saraf pusat itu untuk meningkatkan jumlah serotonin, meningkatkan jumlah dopamin di bagian tertentu karena dopamin itu banyak bagiannya, dan juga menyeimbangkan di tempat yang lainnya atau bahkan menekan. Contohnya pada pasien schizophrenia. Kalau pasien schizophrenia kita tahu dia kelebihan dopamin, maka kita harus tekan dia dopaminnya di sistem mesolimbiknya. Jadi kalau demikian teman-teman, tentunya tidak mudah bagi kita untuk melihat sebenarnya perspektif pengobatan terbaru itu apakah pasti yang paling terbaik buat saya. Sebabnya begini, saya mengatakan seperti ini karena banyak sekali teman-teman mungkin yang sering bertanya atau pasien suka bertanya juga kepada saya, apakah kalau saya menggunakan ya obat yang sebenarnya tidak terlalu baru gitu ya, misalnya teman-teman yang BPJS ada menggunakan fluoxetine, sertraline gitu ya, dan teman-teman bertanya apakah dengan pengobatan ini teman-teman itu bisa baik gitu ya dengan membantu dirinya sendiri. Nah, tentunya teman-teman tidak usah khawatir ya, karena di negara manapun kemarin juga masih ada ya promosinya, malah masih ada booth-nya. Kalau di beberapa seminar psikiatri itu memang kadang-kadang ada perusahaan farmasi mereka menaruh booth-nya untuk meningkatkan awareness-nya si dokter, dan masih ada tuh Zoloft ya, sertraline, ada Effexor, obat-obat yang sudah lebih dari 20 tahun itu masih ada. Di lain pada itu juga ada obat-obatan terbaru yang untuk depresi seperti Brintellix, juga kemudian ada juga obat-obatan yang lain seperti misalnya ciprasin yang untuk obat antipsikotik gitu ya. Jadi sebenarnya tuh banyak banget ya, kalau saya bicara mereknya takutnya nanti salah gitu ya ngomongnya. Nah, ini juga menjadi menarik ya teman-teman kalau kita berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan kondisi gangguan kejiwaan. Jadi jangan cuma berfokus pada pengobatan saja. Walaupun antidepresan itu sebenarnya kalau saya perhatikan itu tidak terlalu pesat ya perkembangannya, karena fokus utamanya itu masih di situ-situ aja, di serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Rata-rata obat bagaimanapun barunya dia tetap akan mengarah ke sana sebenarnya. Jadi hanya meningkatkan perbaikan toleransinya. Jadi misalnya si pasien yang menggunakannya tidak terlalu jadi lebih banyak
dominan penggunaan obatnya sendiri gitu. Harus toleransinya juga jadi lebih baik gitu. Jadi hal-hal seperti itulah mungkin yang menjadi salah satu penting ya buat kita perhatikan, bahwa ternyata sistem saraf pusat kita ini sebenarnya akan dimodifikasi, tapi selain dengan obat juga dengan gaya hidup ya. Cognitive behavior therapy sudah sangat bagus, kemudian juga situasi yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan lain antipsikotik juga bagus ya untuk meningkatkan dopamin sistem gitu ya. Tapi juga bisa dengan aktivitas fisik yang baik, olahraga, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan ya. Dukungan keluarga ini juga sangat penting ya. Tapi memang harus dilakukan secara rutin, karena bagaimanapun obat memang langsung fokus, tetapi perubahan gaya hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut juga perlu diperhatikan. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa berguna ya buat teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir kalau teman-teman misalnya berobat ke BPJS sekalipun, obatnya bagus ya, obatnya itu sudah banyak yang bagus banget ya, ada sertralin, ada fluoxetine, ya ada obat-obatan anti psikotik yang bagus juga untuk schizophrenia ya, olanzapin, aripiprazol sudah ditanggung oleh BPJS ya. Jadi obat-obatan yang sebenarnya masih sangat digunakan, dan perkembangan terbaru dari keilmuan psikiatri yang berkaitan dengan pengobatan juga masih menggunakan obat-obatan tersebut, walaupun sudah ada obat-obat barunya ya. Jadi tidak perlu khawatir. Oke. Mudah-mudahan penjelasan kali ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman yang kadang-kadang ragu pengobatan BPJS, katanya nggak bagus ya. Nggak begitu ya teman-teman ya, pengobatannya tetap bagus. Mudah-mudahan teman-teman semua berbahagia, sehat selalu. Mudah-mudahan saya juga kembali dengan selamat sampai ke Jakarta nantinya dan bertemu dengan keluarga tercinta. Salam juga buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.